Selamat datang kembali di materi atau kuliah IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di bab rekrutmen bagian pertama. Ya, sebelum kita melangkah ke rekrutmen, perlu kita tahu dulu bahwa di Human Resources atau sumber daya manusia itu khususnya yang berbasis elektronik. Ya, maka biasanya yang paling dominan adalah tentang penggunaan internet dan teknologi yang berhubungan di dalamnya. Jadi yang kita bahas di dalam materi atau mata kuliah ini sampai akhir itu kebanyakan memang berbasis internet. Dengan asumsi bahwa EHR atau EHR, sumber daya manusia berbasis elektronik, itu bisa menyediakan data yang lebih akurat dan lebih cepat, more accurate and timely data. Khususnya untuk decision making atau untuk pengambilan keputusan, baik itu untuk siklus rekrutmen, promosi, training, nanti kita akan bahas di bab yang tersendiri, dan pengembangan, ya ini jadi satu ya, training and development, performance appraisal, penilaian kinerja, compensation management, nanti akan ada babnya masing-masing, termasuk di dalamnya termination sampai dengan karyawan itu dianggap selesai, entah itu karena pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, ataupun pensiun secara alamiah. Dan juga lebih dianggap lebih baik untuk kepentingan administrative matter. Ya, kalau dibandingkan dengan siklus sumber daya manusia, mulai dari job analysis, rekrutmen, sampai dengan compensation, maka kita bisa melihat implikasinya, ya, contoh-contoh implikasinya meskipun ini tidak semuanya. Contoh misalnya kalau job analysis di perusahaan yang memiliki banyak cabang, geographically dispersed location. Tidak harus datang ke sini ke sana, apalagi di masa-masa seperti ini ya, di masa pandemi seperti ini, maka bisa memaksimalkan dengan cara menggunakan virtual team. Ya, sekarang sudah jadi tren ya, webinar itu ya, live conference begitu. Begitu juga dengan rekrutmen, kalau ini sudah mulai lama ya. Jadi lowongan sudah mulai online. Candidate can apply for job online, lamar juga online. Jarang sekali di generasi Anda mahasiswa terutama yang masih melihat lowongan kerja di iklan baris, di iklan di koran begitu ya. Karena semua sudah online. Ini nanti yang jadi pembahasan kita di materi ini, selection sampai dengan compensation, ini nanti akan ada masing-masing di pembahasan khusus. Nah, sekarang tentang rekrutmen. Rekrutmen itu terjadi pada saat perusahaan atau organisasi sudah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, kebutuhan ini harus direncanakan, employment planning. Baru kita bisa memulai proses rekrutmen. It can begin recruiting candidates for actual or anticipated vacancy. Jadi berdasarkan kebutuhan ya. Ingat, berdasarkan kebutuhan. Bagi Anda besok yang menjadi pemegang keputusan, maka itu yang harus ditanamkan terlebih dulu. Sehingga pada saat rekrutmen kita bisa tahu pekerjaan apa yang akan diisi dan siapa yang nanti akan mengisi. Those who with jobs to fill and those seeking jobs. Kita tahu pekerjaannya apa,
kita tahu kira-kira kandidatnya seperti apa. Mulai dari jenis kelamin, kemampuan, tingkat pendidikan, skill, fisik, ya. Semuanya itu kita sudah tahu masing-masing. Sehingga tujuan utama dari rekrutmen adalah menyediakan informasi yang menarik, that will attract. Kalau nggak menarik ya percuma, nggak ada yang mau mengisi. Pekerjaannya apa Pak gitu, manajemen trainee. Ya nanti kalau saya di sana saya bekerja sebagai apa? Yes, pokoknya kalau sampai tertarik ya sudah, kalau nggak ya sudah, nggak bisa. Seperti itu. A significant pool of qualified candidates. Jadi memang harus berkualifikasi, nggak bisa ngawur. Ya sekarang meskipun ya katakan family business ya, perusahaan keluarga, tapi tetap harus melihat kualifikasi. Dan di dalamnya juga ada unsur discourage unqualified ones from applying. Jadi dalam tanda kutip menakut-nakuti yang tidak berkualifikasi, nggak usah ngelamar, nambah-nambah kerjaan aja. Misalnya memiliki pengalaman minimal 5 tahun atau memiliki sertifikasi X atau tingkat pendidikan minimal S1 jurusan apa begitu. Nah, itu orang yang tidak memiliki kualifikasi akan mundur secara otomatis kecuali nekat. Recruiter promote the organization to prospective applicants. Ya, jadi rekrutmen yang benar itu menyebutkan secara jelas identitas organisasi atau perusahaannya. Bukan kemudian lamaran dapat dikirim ke PO Box 123. Sebuah perusahaan ternama, nah begitu, tidak menyebutkan identitasnya. Ya, itu seharusnya tidak boleh. Nah, secara umum faktor-faktor yang bisa mempengaruhi rekrutmen. 1. Organizational size. Perusahaan kecil versus perusahaan besar, perusahaan baru atau organisasi baru versus organisasi lama, itu akan berpengaruh kepada aplikan atau orang yang akan melamar. Ya pasti kita semua akan lebih yakin ke organisasi atau perusahaan yang sudah lama, sudah tua, sudah jelas begitu, dibandingkan organisasi yang masih baru. Kebanyakan ya, mayoritas. Employment condition in the area. Jadi kita merekrut untuk area mana? Kalau seperti di Indonesia ini ya disparsitas gitu ya. Masih ada kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau di luar Jawa. Mungkin kalau kita membuka lowongan di Pulau Jawa itu jauh lebih mudah dibandingkan yang di luar Jawa begitu. Saya sebut misalnya di bagian timur, entah itu di Maluku, entah itu di Papua, pasti kandidat untuk melamarnya jauh lebih sedikit. Ya, dan kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Effectiveness of past recruiting effort. Nah, kalau sudah pernah sebelumnya melakukan rekrutmen, apalagi kalau itu online, ya kita harus lihat. Kalau kemarin saya masang iklan di koran, ternyata yang ngelamar cuma sedikit. Lah ngapain kok diulang? Ya, belajar dari pengalaman. Berikutnya working condition, salary, and benefit offer. Ya, jadi sistem gaji, kondisi kerja begitu. Itu juga berpengaruh. Tapi ini sudah ke level teknis biasanya, sampai ke level interview. Organizational growth or decline. Ya, berita-berita yang mempengaruhi atau yang memberitakan organisasi tersebut. Wah, itu mau bangkrut Pak, ngapain saya mau ke situ? Nah, misalnya begitu. Nah, berikutnya hambatan tadi bagian sudah ada organization image, job attractiveness ya, sampai government policy and laws. Tapi yang paling penting bagi pihak perusahaan adalah recruiting cost, atau berapa biaya yang saya keluarkan untuk melakukan rekrutmen. Dan rekrutmen ini banyak ya, bukan hanya sekedar pasang iklan, tapi sampai ke proses interview,
sampai ke proses tes, ya itu semua termasuk cost atau biaya. Nah, yang terakhir di bagian pertama ini adalah sumber untuk melakukan rekrutmen. Ada yang dari internal search, jadi sebelum masang lowongan di luar, kita cari dulu di dalam. Ada nggak yang bisa ngisi posisi tersebut? Ya, yang saya tahu ada beberapa organisasi atau perusahaan yang melakukan rekrutmen internal. Ambil contoh misalnya di satu tempat yang saya tahu persis, karena saya pernah ada di dalam situ, driver ya, atau sopir atau pengemudi. Ya, organisasi ini melakukan rekrutmen pengemudi itu tidak dengan cara memasang lowongan, tapi merekrut dari bawahnya, dari cleaning service. Jadi ada dari cleaning service yang ya diinterview, ditawari, dilihat attitude-nya, wah ini bagus, kemudian ditrainingkan mengemudi, dilihat hasilnya dan akhirnya direkrut jadi pengemudi. Nah, itu contoh. Atau naik pangkat, promosi. Nah, itu bisa ya, internal search. Atau employee referral, ketok tular, word of mouth. Nah, jadi misalnya satu manajer gitu butuh software developer baru, kalau bidang saya ya, kita butuh software developer baru. Coba diantara Anda ini ya, dia bilang ke anak buahnya, ada nggak yang kenal temen atau ya rekan-rekan lain yang bisa ini gitu. Ya Pak, saya ada kenalan gitu. Anak buahnya menjawab. Nah, itu employee referral. Jadi ya kalau zaman dulu kita menyebutnya nepotisme atau external search. Nah, ini rekrutmen dari luar. Dan yang kita bahas nanti di bagian berikutnya adalah yang berbasis online recruitment. Dan online recruitment ini ya yang pasti sumber utamanya sekarang adalah dari internet. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya di bab tentang e-recruitment. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.